Assalamualaikum and hi, welcome back in this channel. Jadi video kali ini aku akan sharing lagi yaitu tentang tutorial cara membuat game di Android Studio. Game gampang aja, itu game Sweet Java. Mungkin kita sering bermain game Sweet Java. Mungkin nanti gamenya bakalan seperti ini. Kita akan melawan komputer dan ada 3 pilihan, yaitu jempol, telunjuk, dan kelingking. Kita akan melawan komputer. Nah, kalau kita pilih jempol, kamu milih jempol, kamu menang. Karena komputernya milih telunjuk. Ya, tahulah permainan ini kan, permainan tradisional. Oke, ayo kita coba buat. Oke, seperti biasa kita buka new project, pilih empty activity. Oke, name-nya taruh my, misalkan my Sweet Java. Oke, ini pas ini Java. Oke, finish. Oke, kita tunggu Gradle-nya sinkron. Oke, baik, di sini Gradle-nya udah sinkron. Nah, sebelum kita mulai membuat aplikasinya di Android Studio, di sini saya udah menyiapkan gambar-gambar kayak jempol, telunjuk, dan kelingking. Oke, gambarnya saya dapatkan dari platicon.com. Nah, sebelum kita membuat ini, kita harus mengimport semua gambar ini ke dalam Android Studio-nya. Oke, pilih res, drawable. Ini karena udah kita copy, Ctrl C. Di sini bisa langsung Ctrl P. Pilih yang mana aja. Oke. Ingat, nama gambarnya itu harus huruf kecil semua dan nggak boleh spasi. Oke, ini tadi gambar yang udah kita berhasil import. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilan untuk game suite-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan relative layout. Oke, ini hapus saja. Nah, jadi di sini kita akan membuat di atasnya itu pilihan komputer, komputer untuk suite-nya nanti, dan di bawahnya kita akan membuat itu pilihan untuk kita. Oke ya, kita pakai text view, wrap content. Oke, teksnya teks, misalkan pilihan komputer. Ini taruh ke center horizontal true, terus kasih dia margin top misalkan 50 dp. Oke. Terus text size nya 20-an dp atau 32 dp, 32 sp. Oke, ini pilihan untuk komputer, kebesaran deh 8. Nah, di sini nanti akan ada gambar. Kita pakai image view, namanya image view. Oke, kasih wrap content aja dulu. Terus source. Oke, kita coba misalkan dari jempol. Oke, jempol. Ini kita kasih ID di text view nya, kita kasih ID tp.com. Di sini juga ID ip.com. Nah, dari image view ini kita buat dia berada di bawah dari text view nya. Oke, kayak gini. Terus center in horizontal true juga. Nah, ini kan kegedean, kita bisa sort testnya di sini. Misalkan 150 dp, kita buat dia 1:1. Oke, just like that. Kasih margin top, misalkan mungkin sekitar 20 dp. Kalau kurang besar ini bisa dibesarin juga. Oke, nah selanjutnya kita buat lagi untuk pilihan kita gitu. Oke, ini kontrol dia aja, tinggal ganti namanya.
misalkan jadi TP player, ini jadi IP player. Nah terus ini itu dibuat jadi below ID-nya ini IPcom. Salah dong, IPcom. Nah kayak gini. Terus ini tuh dibawa dari IPcom. Bukan. TP-com, TP player. Nah biar gini. Ini kita coba ganti jadi jempol atas. Nah kayak gini. Terus di bawah sini kita akan menempatkan skor. Kita akan menggunakan text view lagi. Nah, kita akan menggunakan text view lagi. Ini TP. Kita akan buat skornya. Oke. Setelah itu kita buat dia berada di bawah dari IP player. Kita kasih 30 dp aja. Oke. Kita ganti tulisannya jadi score. Oke, just like this. Nah lalu kita buat button untuk nanti kita buat button untuk bisa memilih misalkan jempol, telunjuk, dan kelingkingnya. Di sini saya akan menggunakan button aja. Nah kalian lihat udah ada button. Jadi misalkan dari ID-nya BTN jempol kayak gitu. Oke, kita buat dia berada di bawah dari TP score. Pakai gravity. Oke, nggak usah gravity. Kita buat dia agak ke kanan. Margin starnya 20 dp. Oke. Nah ini untuk jempol. Kita buat bentuknya, rubah dari button ini menjadi bentuk jempol. Ganti aja backgroundnya. Oke, pilih yang ini. Dia akan berubah. Nah di sini bisa kita sesuaikan juga 30 dp. Buat dia 1:1. Oke, kekecilan. Kita besarin lagi, misalkan 100 dp. Oke, segini cukup. Nah di sampingnya kita akan membuat telunjuk. Oke, kontrol dia aja, BTN telunjuk. Nah berarti to and off ID-nya BTN jempol. Oke, terus kita buat lagi untuk yang kelingking. Ganti ID-nya BTN kelingking. Ini berarti to end of BTN telunjuk. Oke, kayak gini. Nah setelah itu kita ubah lagi gambar-gambarnya. Ini telunjuk, kita ganti dengan telunjuk. Ini jam kelingking, kita ganti dengan kelingking. Oke, kita kasih jarak di sini. Margin topnya 10 dp aja semuanya. Oke, biar ada jarak. Oke, mungkin cukup kayak gini. Selanjutnya kita akan masuk ke main activity-nya. Seperti biasa, kita inisialisasikan dulu semua ID yang udah kita buat tadi dari text view. Ya, text view-nya kita ambil yang score aja, TP score. Terus ada image view. Tadi ada IPcom sama IP player. Terus ada lagi button. Tadi ada BTN jempol. BTN telunjuk.
sama btn ke linking. Oke, setelah itu kita inisialisasikan lagi di dalam sini. TP_score sama dengan find view by id r.id.tpscore. Oke, copy ke bawah. Sama ini ivcom, image viewcom. Ini IV flyer. Terus btn nya ada 3. Oke, setelah kita inisialisasikan, selanjutnya kita akan membuat, apabila ini ditekan, dia akan mengubah image view ini menjadi sesuai apa yang ditekan. Oke, jadi setiap ketika btn jempol misalkan ditekan, set on click listener, new view on click listener. Nah, misalkan btn jempolnya ditekan, kita set IV flyer-nya menjadi set image resource r.drawable jempol atas. Jempol atas. Ini karena tadi playernya di bawah. Oh, ini belum kita ubah, guys. Pilihan player. Nah, karena ini belum diubah. Oke, jadi ketika btn jempol ditekan, ini nanti akan berubah. Oke, selanjutnya btn telunjuk. Nah, ketika btn telunjuk ditekan, IP player-nya akan berubah jadi telunjuk atas. Oke, kayak gini. Selanjutnya btn ke linking. Oke, kita ubah lagi menjadi ke linking atas. Oke, kita coba jalankan aplikasinya. Oke, aplikasinya udah berhasil terinstall di device saya. Kita coba buka. Nah, dia akan seperti ini. Jadi btn ini ketika kita tekan, dia akan berubah sesuai gambarnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat ketika ini bertemu dengan pilihan komputer, maka salah satu akan menang gitu, atau salah satu akan sama gitu. Oke, di sini kita buat sebuah metode baru. Oke, misalkan game start. Oke, kayak gitu. Ini merah, klik kanan, show context, create method, main activity. Nah, pointnya ini kita ganti jadi string. Terus di sini kita kasih tipe datanya, terus player, apa yang dipilih dari oleh player. Nah, di dalam sini kita buat lagi string. Kita buat sebuah variabel baru, komputer, dengan isinya 0. Nah, di sini kita akan mendapatkan sebuah angka random untuk pilihan komputer yang akan dibandingkan dengan pilihan kita nantinya. Oke, di sini saya akan menggunakan package dari library Java, yaitu random. Misalkan angka random sama dengan new random
Nah, ini fungsinya apa? Ini tuh untuk mendapatkan angka random. Integer angka komputer sama dengan angka random dot. Ini jadi ini tuh nggak bisa tidak hanya untuk mendapatkan angka random, tapi juga bisa untuk boolean, double, float, dan lainnya. Tapi di sini saya akan menggunakannya untuk mendapatkan angka integer random. Kita kasih 3 karena ada 3 pilihan, yaitu jempol, telunjuk, dan kelingking. Di sini plus 1 titik koma. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan percabangan. Kita buat dia jika angka komputer sama dengan 1, maka komputer yang udah kita buat tadi ini akan, yang tadinya kosong, akan berubah menjadi jempol. Oke. Jangan lupa titik koma. Nah, selanjutnya else if angka komputer sama dengan 2, maka komputer akan berubah jadi telunjuk. Else if lagi angka komputer sama dengan 3, maka komputer sama dengan kelingking. Oke, ini nanti ini tuh buat nentuin pilihan komputernya, guys. Oke, komputernya. Oke. Selanjutnya kita buat komputernya juga bisa seperti yang ini. Ketika BTN jempol ditekan itu, tapi dia tuh akan random gitu nampilnya. Jadi ketika if jadi kita akan membuat dia itu akan bisa memunculin IV-nya, image view-nya akan berubah sesuai dengan misalkan jempol angka yang udah kita tentuin di sini. Jadi if komputer sama dengan yang udah kita tentuin jempol, maka IV com berubah jadi r.drawable.jempol atas, karena dia akan menghadap ke bawah, kita pakai jempol bawah. Oke. Selanjutnya juga sama, else if komputer sama dengan telunjuk, maka ivcom.set image resource r.drawable. Ini kan telunjuk bawah. Oke. Else if lagi komputer sama dengan kelingking, maka IV-nya, image view-nya akan berubah jadi .drawable.kelingking bawah. Nah, setelah kita menentukan bahwa angka 1 itu jempol, angka 2 itu telunjuk, dan angka 3 dan ininya juga image view-nya juga udah. Nah, di sini baru kita akan membuat aturannya, yaitu jika komputer memilih jempol itu sama. Nah, aturan main. Nah, jika jempol dan komputer memilih jempol, maka dia akan seri. Berarti jika if komputer sama dengan player dari sini, jadi nanti di sini kita akan isi masing-masing, misalkan jempol. Oke, kita isi kan jempol, samain sama ini telunjuk. Jadi di setiap bit ininya kita taruh ini kayak gini,
ubah jadi telunjuk, sesuaiin isi dari metode ini, parameternya sesuaiin dengan ini. Oke. Di sini juga kita ubah, kita buat dia metode parameternya ubah jadi clinking. Nah, jadi si player ini berasal dari masing-masing btn set on click listener ini. Nah, jadi aturan mainnya ketika komputer memilih yang sama, misalkan jempol, misalkan ini jempol dan ini jempol, maka return kembalikan nilai bertipe string juga seri gitu. Nah, else if jika player, misalkan kita memilih jempol dan komputer memilih telunjuk, maka return kalau jempol melawan telunjuk itu menang jempol. Berarti misalkan kita pakai kamu atau player sini, oke player aja, player menang. Oke, else if lagi, else if lagi, misalkan player itu memilih jempol dan komputer itu memilih clinking, maka return player kalah. Oke. Nah, selanjutnya else if jika player memilih telunjuk dan komputer memilih jempol, maka return player kalah. Oke, else if lagi, jika player memilih telunjuk dan komputer memilih clinking, maka return player menang. Oke, else if lagi, jika player memilih clinking dan komputer memilih jempol, maka player menang. Return player menang. Oke. Selain itu, else-nya return, jadi ini kan clinking memilih jempol, berarti else-nya ini nanti ketika player memilih clinking dan komputer memilih telunjuk, jadi player kalah. Nah, oke, di sini udah untuk ketika gamenya dijalankan. Nah, di sini gamenya udah bisa dimainin, cuma ada satu hal yang belum kita lakukan, yaitu skornya nggak akan bertambah. Jadi kita akan membuat di sini sebuah variabel baru, integer score player dan score player
sama dengan 0. Oke, kita mulai dari 0 dan skor komputer sama dengan 0. Nah, di sini jadi setiap yang menang skornya akan bertambah. Jadi di sini kita lihat aja. Ketika player menang, maka di sini skor player ini kan player menang, maka skor player plus. Maksudnya increment setiap di ini tuh terjadi gitu. Ini player kalah, berarti yang harus di increment adalah komputer skornya. Skor komputer plus. Nah, komputer increment setiap dia menang. Ini kan player kalah, berarti komputer menang. Ini juga sama. Ini juga sama karena player kalah. Oke, sini juga sama. Untuk yang player menang, skor playernya kita tambah. Nah, setelah itu di game startnya udah. Nah, baru kita inisialisasikan di sini. Oke, di sini kita akan buat dia dari menjadi variabel baru, misalkan message, yang akan kita tampilkan untuk toast-nya nanti, pemberitahuannya gitu. Oke, dia akan berubah jadi message. Nah, di sini kita akan buat toast make text main activity.this, nih kamu memilih jempol. Misalkan ini kan pilihan player, jadi player memilih jempol, ini kan BTN jempol. Nah, kita akan nambahin message dari sininya, dari aturan mainnya nanti, dari game startnya apa yang akan terjadi, apakah dia kalah atau dia menang. Di sini plus message toast .lengthsort.show. Nah, baru di sini kita akan menambah TP score-nya, itu TP score set text. Oke, integer to string. Jadi misalkan kita buat gini, skor misalkan skor player berapa gitu, plus integer to string. Nah, karena ini tipe datanya integer, kita tuh nggak bisa langsung set text, jadi kita harus rubah dulu dia menjadi string. Oke, skor player sama dengan berapa, terus kita tambah lagi di sini skor, langsung aja komputer berapa gitu. Jadi tambah, ingat integer dot to string berapa skor komputer. Oke, gini. Di setiap ininya juga sama, di setiap BTN yang ditekan juga sama. Oke, ini kita ganti, ininya juga string message. Nah, ini kamu memilih sesuai anunya, BTN-nya telunjuk plus message. Oke. Ini salah. Message. Oke, di bawahnya juga sama. Tinggal ini berubah jadi string message sama dengan, tinggal copy paste. Di sini kamu milih ke linking, tambahkan message. Oke. Ini gamenya udah bisa dijalanin. Sepertinya ini tuh kegedean, jadi kita kurangin aja jadi 2120.
120 juga 120 ininya juga kita agak jauhin. Desainnya kalian atur aja. Oke, ini udah, kita coba mainin. Oke, launch sukses. Kita lihat apakah ada error. Tidak ada. Oke, kita lihat aplikasinya. Misalkan kita pilih jempol, player memilih jempol, player memilih jempol, player kalah, player memilih telunjuk, player menang. Di sini tuh lihat message-nya guys, nggak ada spasi. Kita ubah dulu dia biar lebih bagus. Nah di sini nggak ada spasi, kita tambahin aja biar ada spasi gitu, atau kita buat koma spasi. Koma spasi. Oke, kita run ulang. Oke, launch sukses. Nah ini player memilih jempol, player menang. Oke, lihat ini jempol lawan telunjuk, jempol yang menang. Oke, kelingking, player memilih kelingking seri. Nah player memilih kelingking dan pilihan komputer juga kelingking jadi seri. Yuk kita coba lagi, lihat dia berubah, player memilih kelingking, player menang. Oke, seri. Oke, komputer udah menang, komputer menang lagi, komputer menang lagi, komputer menang lagi, kita menang lagi. Oke, mungkin segitu aja tutorial membuat game sederhana di Android Studio kali ini. Shortcut dari tutorial ini kalian bisa dapatkan di GitHub saya, github/114. Ada linknya di deskripsi. Mungkin kalau menurut kalian video ini bisa bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Just do it, be yourself, and stay classy.